Diundang aja, datang ke sini. Dari teman-teman yang ada di sini, siapa yang hobinya naik gunung? Oke. Berapa kali naik gunung? Enggak itu. Enggak kayak itu. Yang lain? Yang lain? Sama sih seneng nyelam. Itu. Siapa? Bus. Nyelam. Nyelam. Nyelami perasaan tapi ya. Yang lain, yang di belakang itu, terutama yang cewek-cewek. Ada yang pernah naik gunung? Pernah? Berapa kali? Pertanyaannya, apakah itu menjadi hobi? Ada yang tahu definisi hobi apa? Apa bukan katanya? Bukan ya kan. Iya. Karena saya mendefinisikan lain. Hobi itu adalah sesuatu aktivitas yang saya lakukan ketika saya lagi nggak punya kegiatan apa-apa. Sampingan ya. Bukan, ketika saya hobi membaca, ketika saya tidak punya aktivitas lain, ya buku yang saya ambil. Ketika mas-mas ini nggak punya aktivitas lain, ya naik gunung mereka. Aku bener belum di pacar, nanti munggah gunung aku. Nah, jadi hobi itu selain suka, itu juga dilakukan. Nanti pacar nanti motor aku nggak. Gini, aku mau menyinggung satu definisi dari kata amatir ya. Amatir itu kan asal katanya kan dari amor, cinta. Yang justru sebenarnya orang yang melakukan secara amatir itu melakukannya hanya demi karena hal itu sendiri. Dia tidak membayangkan reward apapun. Dia melakukan hanya untuk itu sendiri gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendekatkan kata amatir dengan kata hobi ya kira-kira demikianlah irisan pengertiannya ya kira-kira gitu. Jadi kalau pertanyaannya balik kenapa aku tiba-tiba terbersih gitu, kenapa aku mau di sini dan cerita, karena aku cemas sama kalian. Hidup kalian terlalu pasti, menurutku ya. Optimize. Kami dulu disuruh jadi A, jadi B, jadi C gitu. Yang nyuruh orang tua kami itu juga salah hitung. Iya kan? Artinya, misalnya nih, kamu nanti kalau lulus kuliah kamu kerja di selam bersih ya, misalnya gitu kan ya. Tapi dunia kerja sudah berubah ketika kami lulus. Orang tua kami salah hitung, kira-kira gitu. Kalau sekarang aku membayangkan bahwa segala hal jelas rutenya. Bagaimana juga dengan petualangan kalian? Kira-kira itu. Jadi di mana letak petualangannya? Karena kalian perlu petualangan menurutku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang bertanya tentang apa makna penjelajahan dan petualangan, itu pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Kalian berada di dalam krisis kepastian atau krisis ketidakpastian. Kalian perlu ketidakpastian yang lebih banyak dalam hidup kalian. Mumpung isenom. Oke, saya punya pertanyaan ya. Kalian, sebentar. Kalian terima nggak dicemasi sama Mas Hatta? Terima nggak? Alhamdulillah, karena saya cemas kalau saya tidak diterima kecemasan saya. Tapi kan kita ini banyak cerita nih ya, kami bagaimana dulu dan seterusnya. Tapi kalian belum pernah cerita loh. Gracia sekarang ngapain sih? Nah, itu sebelum ke situ, Mbak tadi apa? Mbak, yang kayak apa? Pulang. Pulang boleh. Di sini bebas. Di sini bebas. Mau sampai pagi, mau pulang silakan. Nggak perlu. Maaf tadi. Ya. Mulainya emang agak terlambat kita. Sini hanya untuk orang-orang yang Enggak. amatir. Enggak. Sama aja. Teman-teman yang pulang, teman-teman yang ini kita anggap sama bersemangatnya. Oke. Ada yang mau menceritakan glasial sekarang seperti apa? Biar teman-teman dulu mengundurkan diri. Biar tinggal sedikit kita jadi. Makasih ya, Mbak ya. Terima kasih untuk datang. Ya. Dulu pacaran berat
balik ke Bandung nanti jam ini siap balik Proposal itu apa? Proposal itu apa? Oh, kira proposal kita pernah ngajuin ke Radial resmi. Ini nanti kita akan disampaikan aja ya. Nanti Mando. Oh, majalah. Mando ini kita serah terima email. Oh iya, nanti. Jadi siap. Usahakan. Tepuh. Ini kelasnya harus difiguran. No debat. Figuran. Karena ini sejarah. Oke, pemain utama silakan. Pemain utama. Ya harapannya kalau enggak yang para mantan ketua dan ketuanya bisa dong untuk kita. Gitu. Oh, kita bisa ngobrol nih. Ya, siapa yang pengen berkisah? Siapa yang apa yang di saat kalian deh, di zaman masing-masing deh. Kan ada yang ketua lebih senior daripada adiknya gitu kan. Yo. Derek, mana yang kita bukan forum nanti. Yang junior lah. Pilih aja, sampai yang pengen ngomong. Betul, ayo silakan. Ada yang mau cerita Glasial sekarang seperti apa? Kalian ngapain di Glasial? Silakan. Siapa namanya tadi Pak? saya Ayub Ayub. Iya. Angkatan di Glasial 31 31 itu berarti kelas 12. Oke. Glasial selama saya menjabat ini mungkin yang dilakuin kayak ngelakuin program kerja yang ditetapin mas. Kayak kemarin baru kita di kelas ini kita jalan di kelas 3 hari 2 malam itu. Terus sebelumnya lagi kita jalanin perpat bagian akhir tahun itu. Nah, Ada yang tahu pepat? Kalau di zaman saya pepat itu pendakian perdana awal tahun iya, itu. dalam tanda kurung ajaran, tahun ajaran. jadi kita kayak open buat kegiatan Anggota Glasial. baru, open trip, yang buat anggota Glasial buat lagi bareng. Oke. Umum ya? Iya umum. Pendakian akbar. Ya mungkin begitu. Iya, karena zaman saya sampai 100 orang banyak itu. Non Glasial. Aku punya pengalaman nggak bagus untuk pendakian akbar saya. Apa itu? Jadi mungkin ini yang dulu aku evakuasi itu angkatan 1. Oke. Jadi dalam pendakian akbar di Merbabu. Ya seperti tadi kita pemburu sunrise ya. Gitu. Nah ada temannya, rombongannya perempuan yang di perjalanan menuju puncak itu sakit. Tapi karena teman-temannya masih dulu pengen sunrise di puncak, ditinggal dia. Nah di situ aku lewat, tanya mana teman-temannya pada di puncak ini, malah ditinggal. Kemudian kejadian di Gunung Merbabu itu mendekati jembatan setan ya. Kalau aku evakuasi ke sana ke puncak nyari temennya terlalu jauh, akhirnya aku yang dekat ke pemancar. Ya, jadi dengan ilmu yang seadanya dan aluri saja bikin dragbar, kemudian dari flanel kebanggaan jadikan dragbar itu nandu sampai desa terakhir. Dan yang tak sayangkan ini kenapa teman-temannya pada meninggalkan itu. Itulah kenapa aku sebut pengalaman tidak enak gitu. Karena sampai desa terakhir itu sudah ada dari Polsek, dari Koramil ya, kalau ya, paket dan orang tua si anak ini nunggu, dan ketika kita berhasil mengevakuasi itu bukan matur suwun ya mas, itu enggak, tapi malah sorot mata itu menyalahkan kita. Oh jaya anakmu loro itu ya, gitu. Padahal kita istilahnya membantu, tapi malah disalahkan ya, itu pengalaman nggak enaknya di situ. Oke. Jadi jangan sampai itu nanti ketika apapun, ketika dalam perjalanan tersebut kalian punya istilahnya keinginan personal yang aku harus sana, tapi mengabaikan yang lebih penting seperti itu. Jadi nanti tracking perjalanan hidup kan seperti itu. Hanya karena sesuatu yang tidak
istilahnya nggak penting banget lah, nggak harus lah kita sampai masih puncak itu tapi hal yang lebih berharga kita tinggalkan. Jadi jangan tinggalkan yang lebih berharga itu hanya dari untuk memenuhi ambisi kalian. Itu aja pesannya di situ. Terima kasih. Mau tambahin. Pastinya tapi gini, kalian melakukan diklat, diajarkan nggak untuk hal seperti itu? Bahwa kemudian ada korsa ya di antara kalian ya, bahwa kemudian tidak meninggalkan yang lemah di belakang ya. Pastinya itu juga jadi nilai-nilai yang kalian itu kan ya. Sehingga yang dibilang Mas Dadang tadi kan apa namanya angkatan 1, kami juga bisa paham karena pastinya belum terstruktur seperti yang kalian punya ya. Jadi itu selalu diperbarui, makanya kemudian kalaupun ya logo itu kemudian bergeser, pastinya sudah melewati banyak sekali diskusi, pastinya sudah melewati ini. Dan saya pikir sebagai orang yang pertama buat sketsa itu tidak keberatan selama nilai-nilai yang di dalamnya apa namanya similar, kemudian sama muatannya, dan kemudian apa ya segitiga yang bisa diterjemahkan berbagai macam tadi sebagai tambahan dan seterusnya. Tapi intinya yang ditekankan Mas Dadang tadi adalah bahwa itu pasti juga kalian pelajari, kalian tekankan di Kelantan, betul ya? Yeah. Oke. Masih pengen tahu tentang betul, sorry, tadi kepotong, sorry, betul. Ya. Diklat, pepat, terus apa lagi? Terus Hari Bumi, terus Peringatan Hari Bumi. Ya. Seremonial atau do something? Itu kemarin kita jadi satu sama Nature Traveling. Nature Traveling. Ya. Ke mana? Kemarin itu kosong, ke daerah kosong. Oke. Nah, itu kita open buat yang glacial juga. Oke. Nah, itu kita rayain di situ. Pelepasan satwa apa itu Mas? Satwa apa? Satwa Rinti, unggas. Unggas. Ya, unggas ya pelepasan liar. Iya. Oke. Terus mungkin itu sih Mas yang baru kita jalanin selama kita akan saya jabat. Oke. Yang lainnya ada yang pengen menceritakan nih? Traveling Mas, tambahan. Glacial itu apa? Traveling. Rappling. Oh, traveling. Iya, traveling. Di sekolah punya wall nggak sih? Wall. Belum ada ya. Itu yang dulu diupayakan. Jembatan di Tango itu. Oh, Elo. Masih di sana. Dulu di mana? Dulu Progo kita. Oh, Progo. Pilar Rasan. Pilar Jembatan Progo. Plikor. Ada lagi? Biasanya sama Unima. Masih ada poinnya. Sorry anak saya. Diajarin begadang sejak dini. Gini, yang tahun 2004 ya, saya itu menulis buku tentang glacial. Kenapa? Karena pada saat itu saya resah. Kenapa? Karena ada distorsi aktivitas, ada semacam apa ya, penyimpangan. Tepatnya kayak apa? Jadi 3-4 generasi setelah saya dan seterusnya itu nggak tahu munggah gunung. Nah, saya kan terus mewawancarai beberapa alumni, beberapa angkatan di atas saya. Terus saya menyimpulkan glacial itu adalah sekumpulan para sahabat yang mempunyai hobi yang sama. Ada tambahannya yang intinya ada hubungannya dengan kepecinta alaman. Untuk cinta kan harus kenal. Untuk cinta harus kenal, kenalnya bagaimana ya, naik gunung, pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Nah, ketika saya melihat mas-mas senior ini, muka-mukanya aja udah kelihatan ini hobi naik gunung semua ini gitu kan. Terus
Ora tahu nurut wong tua ngene iki. Ya rebel gitu-gitulah. Nah, itu menjadi satu kesedihan yang mendalam ketika kamu pernah naik gunung belum? Kamu pernah pergi kemana? Gak kemana-mana. Ini udah hampir jam 11 ya. Tapi tetap di sini. Artinya apa? Artinya ini orang-orang yang perlu kebebasan menurut saya. Antusias. Nah, itu. Gue demen antusias. Tapi boleh tanya dong, kalian kalau mau naik gunung harus pakai bendera Brasil? Boleh nggak di luar itu? Atau harus ada sebuah mekanisme izin bla 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 begitu? Kalau masih waktu Seandainya begini nih, besok libur, mau naik gunung nih, gitu. Just happen gitu seperti yang Mas Hatta bilang, when the road and the journey begin gitu. Terus impulsif saja, yuk naik gunung. Itu harus ada tanda tangan petugas Brasil nggak sih? Kalau sekarang, makanya tanya. oh iya, Harus pamitan. Iya, naik aja. Nah itu jadi menggelisahkan dengan masih tadi ya, bahwa kemudian seandainya kalian tuh dianugerahi. Jadi saya adalah siswa SMA Negeri 1 yang kemudian berasal pindah dari kota Semarang, yang di sana hanya memandang gunung itu Gunung Ungaran, ya kan? Di sini, yamin aja. Kenapa namanya Magelang aja Mahagelang kan? Kalian surrounded by mountains, gitu kan? Ya, udah pernah naik semuanya. Kelima gunung yang ada di sekitar kita. Oh ya, itu kemewahan kita tuh beneran. Puncak Garuda tuh masih ada bro. Saya masih ngalamin puncak Garuda, saya tuh ngalamin. Iya. Oh, Merapi Itu nggak boleh, udah lama sejak 2010. Ada namanya barang. Ada di Puncak Garuda kita. Nah, Di sana itu. jadi dibagi dong, dibagi, Mas, dibagi buat ada-ada. Gedein situ aja. Masih ada itu puncak Garudanya. Jadi Merapi masih 2.900. Oh iya. Nomor sekarang kan udah enggak. Nomor rekening. Nah itu sih masih yang gitu. apa ya? Kalau menurut saya, 895. kalau saya ditanya tujuan acara ini apa, itu kalau dibilang meluruskan sejarah juga kita nggak tahu mana yang lurus mana yang bengkok kan. Tapi setidaknya We share spirit. we share spirit. At least we share story. Bahwa dulu itu seperti ini. Sekarang mau jadi seperti dulu silakan, mau berbeda juga silakan. Mungkin ada catatan-catatannya gitu ya. Yang penting filosofinya masih sama. Masalah suka nggak suka itu kan ini ya personal ya. Kayak saya personally saya nggak suka itu dengan logo yang itu. Kenapa? Karena itu bukan Prusik tapi rebrandil. Menurut saya bukan dong. Ya kan? Nah kira-kira seperti itu. Nah mari kita share story di sini. Kubu sini pengen dengar sana, kubu sana pengen dengar kubu sini. Barangkali ada kecocokan, barangkali ada ketidakcocokan, terus nanti menjadi satu diskusi lebih lanjut. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Tadi belum selesai loh. Kan tiap ketua boleh dong. Ya. Kita spesial kalian ngapain? Ini ketua angkatan 28. Ini angkatan 31. Iya. Iya, ketuanya. Oh ya, tapi angkatan 31 ya? Iya, mewakili lah, 31. mewakili, oke. Mewakili 31, mewakili 28, silakan. Dulu ini sih sama kayak tadi awal masuk Brasil itu karena ingin melanjutkan kesenangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan Brasil ini Ini aja. Sebelumnya kan naik gunung gitu. Terus kan pada awal mau daftar kan sudah dipandangkan itu kan. Pasti nggak jauh dari itu. Terus pas sudah masuk yang terjadi itu karena semisal aku mau naik gunung dengan membawa nama Brasil resmi gitu kan, tulisnya apa-apa sulit. Terus ada kendala karena setelah COVID juga gitu. Jadi yang kalau dari aku pribadi yang awalnya aku mencari wadah untuk bersenang-senang
berubah menjadi waktu itu karena lebih terorganisir dan wadah untuk mencari ilmu agar bersenang-senangku itu bisa aman. Pada itu seperti itu. Karena nggak lepas dari yang dipikiran waktu itu karena tanggung jawab juga, terus kan udah terorganisir jadi udah banyak yang di ini. Nah tapi yang khusus sekali pada waktu itu malah ini bersenang-senangnya jadi berkurang. Lebih ke administratif jadi ya. Ya kalau dalam lingkup bersenang-senang sama teman-teman belajar waktu itu memang agak kurang. Karena ada satu lain hal seperti kalau mas-mas kan dulu bisa setiap Sabtu naik gunung gitu kan. Nah kebetulan kan angkatan saya 18, kelompoknya 2. Sisanya cewek. Bukan bilang kalau cewek lemah atau apa, tapi mungkin kan kalau cewek perizinan ke orang tua gitu kan bisa aja mas. Tapi itu sebentar, kenapa bisa sejomplang itu? Kenapa kemana ya teman-teman yang cowok? Itu ada kan pas daftar gitu kan banyak mas, sampai 60 orang gitu. Ya pada saat itu aku simpulkan kalau teman-teman yang mendaftar cowok yang banyak itu mungkin ya mereka emang mungkin nggak seseru saya, nggak mau lanjut sama ya mungkin apa ya? Sebenarnya kurang tahu juga sih mas kalau beredar satu-satu gitu. Bukan gugur, padahal sama-sama lewati diklat. Kebetulan pas pradiklat, jadi diklat tuh berangkat udah tinggal 2 cowok. Jadi tantangannya nanti karena belajar pecinta alam, kegiatannya pasti di outdoor, fisik, tapi saya pun bersamai teman-teman yang Hormat perempuan, ya. Temen cowok satu saya juga pakai ketua OSIS, jadi kan pasti sibuk. Tapi saya senang gitu, teman-teman saya enggak yang aktif semua lah kebetulan, enggak ada yang Mari gini, aktifnya itu dalam arti apakah 16 cewek itu tuh pada suka naik gunung? Apa dia? Aku rawol. Di personal aku lebih berat ngomong kalau teman-teman saya tidak naik gunung excited. Itu kayaknya mending dimatikan dulu deh, kita ngobrol dulu deh. Excited gitu, tapi karena ya itu mas terbatas gitu. Terus semenjak ini kan angkatan 29 nih adik saya. Iya. Mereka masuk kan soalnya tahu banyak. Terus kebetulan aku juga sering ekspedisi sama ini sebelum di Glacial. Iya. Nah terus jadi tambah teman-teman, jadi kalau ekspedisi gampang. Jadi masa susah bersenang-senangnya pas ini pas angkatan ini belum singkat. Oke, ini 28, Ya. 27, 26 dan seterusnya mirip-mirip atau bagaimana? Mirip-mirip ya, hampir nggak ada perubahan. Yang saya dengar sih kayak gitu, benar atau enggak? Ya, mirip-mirip mas. Sama ini sih mas, maaf saya dulu kan saya menganggap kalau ini tempat bersenang-senang gitu ya. Ya. Tapi saya ada ketriggernya karena dia nama pecinta alam. Ya. Terus saya ketrigger ke diri saya sendiri. Selama ini saya cuma mencintai apa menikmati. Jadi karena saya terbatas di tempat bersenang-senang itu, saya berusaha sama teman-teman mikir gimana caranya buat proker yang itu memang mencintai, tapi dengan apa ya? Dengan kapasitas yang kita punya. Contohnya? Contohnya waktu itu hari bumi. Hari bumi itu buat lomba daur ulang gitu-gitu, terus kita di hari itu nembung ke sekolah. Mungkin skala kecil aja mas. Ya, nembung di sekolah untuk hari itu tuh dikhususkan hari itu hari bumi itu bersih-bersih di sekolahan gitu. Ya, seperti itu kan. Beginning day gitu. Ya, karena waktu itu saya mikir apa ya kapasitasnya mungkin. Ini menarik menurutku karena kemudian akhirnya bukan lagi terjebak pada harus naik gunung gitu ya. Ya. Ini juga menjawab kekhawatiran tadi kok nggak pernah naik gunung gitu. Jangan-jangan memang berevolusi ke bentuk yang lain, bikin lomba kah atau mungkin bikin postingan bareng-bareng kah misalnya, mengedepankan hashtag tertentu misalnya. Jadi begitu gitu. Jadi yang dilakukan ini justru kemudian menjadi menarik gitu. Nah, cuma kemudian memang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita memang tidak bisa berbuat dengan tangan kita gitu, apa yang bisa kita berbuat dengan pikiran kita kan gitu ya? Kita tidak bisa merubah perubahan iklim misalnya, tapi apa yang bisa kita katakan atau kita pikirkan tentang itu dan membaginya gitu ya. Oke, saya mau cerita satu keresahan lagi ya. Jadi pada saat itu sampai akhirnya lahir buku saya itu tidak ada aktivitas lain selain pepat, diklat,
pemantapan. Paling pol tambahannya ya traveling. Ya, sekarang namanya nature traveling katanya, pergi ke seluruh pantai atau apa gitu kan. Pemantapan apa? Pemantapan. Ngapain? Materi opung. Kalau sejarahnya itu memantapkan calon pengurus. Karena dia nanti akan menjadi guru buat adik-adik kelas 1. Mentor. Nah, kalau pada saat zaman saya itu benar-benar dilepas 3 hari di Merbabu. Satu kelompok cuma dikasih Indomie 1. Ya kan praktek survival benar-benar. Kalau sekarang kan menurut saya camping ceria. Menurut saya bebas kok. Negara Pancasila berpendapat bebas. Nah itu. Nah, zaman saya kelas 1 kami mengadakan seminar peduli lingkungan, pesertanya 1 SMA se-Jawa. Masing-masing sekolah ngirim delegasinya 2 atau 3, penuh itu SMA. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami tidak mau disebut sebagai glapenung, glasial pendaki gunung. Kita harus mencintai alam, menjadi pencinta alam dalam arti yang sesungguhnya mencintai lingkungan. Nah, pada saat itu saya merasa itu terdegradasi terus gitu. Sampai sekarang yang paling membuat saya sedih adalah kata kerja. Berapa kali tadi disebut program kerja. Woi, kalian itu tuh main, bukan kerja. Kalau bikin program main, bukan program kerja. Itu dari sisi saya. Nah, kalau saya ngeliat ke sini, ini muka-muka main semua nih. Main semua ya. Kalau saya lihat ke sana, mohon maaf ya, ini muka-muka kerja semua ini. Kan menyedihkan. Kenapa? Jangan terintimidasi. Nah. Enggak, saya gini. Kalian juga boleh salahin senior deh. Boleh. Kenapa ada sebuah capaian ketika ada suatu masa kepemimpinan glasial di Glasial 4 ya. Pernah ada sebuah seminar, tapi tongkat estafetnya tidak diteruskan. Misalnya mengejawantah menjadi hasil seminar itu kemudian diimplementasikan di lapangan misalnya gitu. Dan kakak itu kan yang harus ceritain ke adiknya karena tadi ada diklat, ada pemantapan dan sebagainya. Kalian juga boleh nuntut. Nah, lu juga ngasih tongkat estafetnya, Bang. Sepakat. Nah, gitu kan. Nah, itu juga kritik. Jadi hal yang kemudian bagi kami bisa kami tularkan kepada adik-adik kami pada saat itu adalah kami mengajak mendaki. Kami tidak paham karena memang belum ada isu terhadap sampah. Tapi kami selalu punya kesadaran bahwa setiap turun gunung kita itu bawa entah bagor, entah resep atau apa, ya kita bawa sampah orang, bawa turun, gitu. Dan itu otomatis. Gitu. Jadi ya sudah kita tidak melakukan kita membenci vandalisme, coret-coret dan sebagainya. Cuma dosa kita satu, kalau ada ideologis itu tetap dipetik tuh, kalau ada pada punya pacar itu kan, nah, itu persoalan juga itu. Nah, itu muka-muka ini nih, nah gitu kan, saya dikit. Nah, tapi balik lagi, bahwa kemudian ada nilai yang memang kemudian ditransfer dari kakak kepada adik. Saya tidak bicara senioritas, karena kemudian sebenarnya kita sedang mencintai hal yang sama kok. Sebuah nama bernama glasial yang kemudian pastinya punya makna masing-masing. Meskipun tadi saya sempat khawatir ternyata tercetuskan ya bahwa ketika itu menjadi organisasi, itu menjadi sebuah rutin. Dan ketika itu menjadi sebuah rutin, maka kemudian kalian akan terjebak dalam rutinitas itu yang kemudian nilai adventure-nya yang dibilang Mas Hatta tadi entah terdegradasi, berkurang dan sebagainya. Mungkin pesan aja buat kalian yang masih aktif di kepengurusan,
itu kenapa tadi saya tanya, kalau kalian mau naik gunung, kalian mau ekspedisi yang tidak hanya naik gunung deh, kalian berkegiatan. Sebenarnya banyak sekali kegiatan yang kemudian sangat positif menurut saya ya. Tapi alangkah indahnya seandainya kalian tuh SMA 1 loh, be proud dengan SMA 1 ya. Ini kami ini dulu mungkin pas sekolah itu mungkin jadi jadi benchmark rendah itu. Nek Mas Ces kayak lulus berarti liane lulus. Nek Mas Andu lulus berarti liane ya lulus gitu. Kami ada standar minimal kelulusan di angkatan kami masing-masing, di kelas kami masing-masing. Tapi we face the world. Kita menjadi pemenang dalam kehidupan kami masing-masing begitu. Dan nilai itu yang kemudian ingin kita barter dengan kemudian kalian masih punya masa depan sangat panjang, sehingga kemudian ketika kalian di aktif di situ bisa nggak glasial kemudian dengan ke SMA satuan kalian melakukan persis sama ini, kalian mengundang sekolah lain untuk berkolaborasi, kalian kemudian melakukan hal yang kemudian bisa bikin hari bumi, jangan cuma di SMA 1 dong, sak Magelang dikepiak ya. Kalian mampu, saya masih jio, masih jio itu geni, serius, be proud. Kemetu neng Jobo itu SMA 1 itu kan sesuatu pasti. Kalian bisa mengundang SMA lain dan SMA lain dengan suka hati. Pasti yuk. Ada nggak teman dari SMA lain yang udah berpecita? Ada ininya, wadah pecinta alamnya. SMA 3, SMA 2, ada juga. Kenapa tidak kalian lakukan? Kolaborasi ngapain? Keren banget itu. Asli. Dan itu yang kemudian tadi Mas Hatta bilang, Mbak, itu escape route kalian dari rutin. Misalnya cuma 2 cowok, 16 perempuan, lu bayangin aja masa munggah gunung ya saru ya gitu kan. Mau pamitnya gimana? Kebetulan gua dulu yang paling sama Mas Nugroho itu kalau lu kan harus apa? Ando itu jadi garansi untuk save jadi garansi untuk save, tapi kan nggak semua orang begitu. Kalau sama Hatta yang konsep sorry bro, memang iya nah kan gitu. Nah, kalau sama Ando itu kebetulan yang perempuan sama siapa? Disangoni malah, apalagi sama Mas Nugroho itu serius, kita bawa carrier ya, Orang ngomong jinggung. ke teman-teman perempuan, ke tante kita mau di gunung, tante nggak bawa bekal, disangoni sama mama-mamanya gitu. Tapi itu rebel yang lain. Tapi tadi ketika kalian bisa membuat skalanya tidak hanya di sekolah, coba kalian bisa melakukan itu menjadi indah banget. Apa saja kalian bisa melakukan tukar ilmu, kolaborasi ekspedisi, kalian bisa melakukan bahkan tadi mengolah benda recycle. Kenapa nggak kalian kompetisi? Karena dia harus sekolahan, keren banget tuh. Misalnya ya, itu jadi program yang kalian kalau disebut program kerja katanya a little bit boring, tapi kalau outputnya kayak gitu, keren banget, asli. Dan itu layak mengisi buku beliau. Angkatanku Mas, kayak gini, sak SMA sak Magelang. Dulu kami hanya nongkrong sak SMA sak Magelang dan munggah gunung bareng. Tapi ketika kalian bisa memberi warna yang menjadi lebih terstruktur, lebih bisa di ini, pastinya tadi kita nggak hanya bicara jargon hari bumi ya, iyo pecinta alam, yuk ngopo, ya kan? Cinta alam, nikmati alam dan seterusnya. Misalnya itu kalau Diksar itu ada pelatihnya nggak? Senior, pelatihnya senior sendiri atau datangin dari luar? Struktur alumni. Jangan sampai minum jeruk gitu kan? Nah, gitu ya. Artinya kalian memang pilih beliau yang mumpuni kan begitu. Kemampuan tali temali gitu ya, ada nggak? Jangan-jangan kalian juga ini Stolali udah. Kalau aku tuh gini malah, sebenarnya aku merasa ini ya, fenomena yang aku alami bahwa ketika di feed kita ya, di sosmed apapun ya, itu kan rata-rata teroptimasi dengan minat kita. Jadi kayak feedku Instagram gambari kiri kabeh. Karena aku seneng gambar kiri gitu. Jadi maksudku ini echo chamber gitu ya, kira-kira ya. Algoritma mengoptimasi feed kita, apa yang kita konsumsi itu sesuai dengan minat kita, gitu ya. Nah, aku membayangkan, correct me kalau aku salah ya, bahwa dari sekian banyak ekstrakurikuler di sekolah, ada kemungkinan
bahwa kalian juga ada di echo chamber kalian masing-masing. Ngerti nggak begitu? Sing apa Bantara mungkin ora bergaul karo cah glasial misalnya, semacam itu karena teroptimasi dengan minat masing-masing gitu kan kira-kira ya. Ngono gini. Nah, Dan iya, terjadi nggak? terjadi apa enggak? Iya. Tersegmen begitu, kalian jadi nggak nge-brand begitu dengan misalnya teman Bantara. Tapi tetap satu tongkrongan bareng. Oh, bisa ya. Beda minat aja. Oke, sorry. Terus. Nah, aku membayangkan kalau misalnya kita harus merumuskan glasial kinjuk arep kepiye gitu ya kira-kira. Mungkin bahasanya adalah harusnya glasial kuwi dadi mesin sumber kegembiraan buat yang lain. Jadi maksudku, kalau misalnya ada hari bumi atau ada pendakian, kenapa misalnya tidak melibatkan yang lain? Mengajak anak-anak majalah gitu, si Bema atau apa namanya, misalnya coba kowe gawe reportase atau tulisan apa dari perjalanan ini misalnya. Atau anak-anak kir misalnya, coba kita ke situs Liangan, kamu lihat apa di sana sementara kita mendaki ke Sindoro misalnya. Hal-hal seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang teoritis ya. Karena yang terjadi pada kami kira-kira gitu, meskipun kami tidak merumuskannya gitu kan kira-kira gitu. Jadi kayak misalnya ada teman kami yang anak OSIS yang sangat birokrat lah ya, Ibawawan misalnya gitu kan, dia juga nongkrong sama kami gitu. Dia mendukung bagaimana dia menggalang dana dari sekolah untuk bikin majalah yang kita bikin suka-suka. Ini kan ono kolaborasi itu gitu loh maksudnya. Nah, vibe-nya tongkrongan glasial kan kudune iki ngono loh. Inklusif, open, hore-hore gitu kan ya, yang itu kemudian mungkin bisa menjadi magnet buat teman-teman kalian di luar glasial gitu kan, untuk aku nggak tahu berkolaborasi dengan cara apapun yang kurasa glasial lebih punya keluasan tertentu gitu ya untuk menjadi wadah atau mesin kegembiraan ini tadi gitu loh. Kebayang nggak maksudku? Ya kira-kira itu. Boleh nggak saya berkesimpulan bahwa glasial dulu itu seperti itu? Biji. Ya, bahwa dulu glasial itu tuh inklusif, bahwa dulu tuh glasial kalau naik gunung ngajak yang lain, nongkrong dengan yang lain, Sangat. Nah, Sangat. kita bukan lagi membandingkan, tapi kalian mendengar cerita itu terus merefleksi diri sendiri, apakah seperti itu? Ada yang mau nanggapin? Waktu kemarin. Iya. Itu. Sorry. Satu-satu nggak apa-apa. Ini cerita ya, jadi aku kayaknya aku mungkin izin ini juga. Jadi dari awal aku sangat suka glasial. Dari awal aku masuk glasial sampai sekarang itu menjadi momen yang aku sangat menghargai glasial itu sedinamis ini, sedinamika itu. Di sini ada Tito, Ivan Kaswianto ini ketua angkatan itu, angkatan 20. Di angkatan 20 itu aku waktu itu punya komitmen bahwasanya glasial itu memang punya sejarah merah. Jadi di angkatanku waktu itu yang sangat aku sayangkan di angkatan sekarang, dan yang aku juga merasa bersalah. Dulu angkatan sampai angkatan glasial itu dulu itu tiap malam minggu itu ngajak nongkrong gitu. Dan aku waktu itu ketua di kelas, ketua panitia di kelas. Aku waktu itu ada ketidakpuasan terhadap kakak kelasku bahwasanya ini dulu kayak gini. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi setiap angkatan naik satu sampai tetap di angkatan 7. Waktu itu akses di angkatan 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu nggak ada. Sampai kita ngadain acara brand. Waktu pertama kali aku panitia, kebetulan istri itu glasial 21. Aku ketemu di pemantapan. Pertama kali Mas Pembi itu hadir setelah 11 tahun nggak pernah hadir. Mas Pembi angkatan 2. Itu waktu di angkatannya Meta, berarti 20.
331. Dari situ mulai ada almarhum Mas Joko angkatan 4 ya. 6 sorry, angkatan 6. Terus waktu itu terus Mas Andi Antono itu juga masuk. Nah kebetulan waktu itu hubungan kami dekat dengan alumni satu karena waktu itu memang narasinya berhenti di satu gitu, ada angkatan pendiri. Cuma memang aku baru bisa menyentuh Mas Bayu Gardia itu di tahun ini atau Mas Bayu Gardia. Alhamdulillah waktu itu Tiko ini sekaligus ada loncat. Tiko ini membawa satu piala. Jadi se-inklusif apa dan se-progresif apa ya? Di angkatanku itu ada namanya Managama Rally. Managama Rally itu apa ya? Kehutanan ya, bikin ya? Kehutanan Iya. UGM. Di tahun 99, Garcia itu juara 2 Managama Rally. Setelah sekian tahun, Ya. alhamdulillah